Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sekarang masih ada berada belajar di rumah. Baru sekarang marilah kita belajar kembali terkait masalah pendidikan agama Islam. Untuk saat ini kita akan membahas materi tentang mengenal dan memahami isi kandungan surat Al-Falaq. Seperti apa materinya? Ayo kita simak bersama-sama. Surat Al-Falaq merupakan salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu ia adalah surat yang ke-13 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di kota Mekah, sehingga cenderung tergolong ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ke kota Mekah. Surat ini terdiri dari 5 ayat, di mana Al-Falaq itu sendiri artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat Al-Falaq ini, sering dia mengamalkan untuk membaca surat Al-Falaq, khususnya terutama kalau misalkan beliau sedang dalam perjalanan. Kenapa? Ya, supaya senantiasa terpelihara dari segala kejahatan. Loh, kejahatan dari siapa? Kejahatan dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, seperti yang ada tercantum di dalam surat Al-Falaq ini. Nah, surat Al-Falaq ini secara garis besar dia menjelaskan tentang perintah kepada kita, yaitu agar umat Islam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang mengancam dari sekitar. Nah, seperti apa surat Al-Falaq itu? Mari kita mencoba belajar membaca surat Al-Falaq secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi semuanya ada 5 ayat. Seperti apakah artinya? Nah, seperti ini ya. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada bukul-bukul talinya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, jadi jelaskan di dalam surat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk apa saja? Nah, di sini sebutkan di antaranya adalah kejahatan makhluk Allah yang lain selain manusia. Bisa jadi dari setan, jin, atau mungkin dari binatang-binatang buas atau apa. Dan juga selain itu dari kejahatan malam apabila gelap. Kenapa malam apabila gelap? Nah, kalau misalkan kondisi gelap, justru itu kalau bagi manusia itu sangat berbahaya. Di samping tidak ada sinar atau apa, itu sangat rawan dengan kecelakaan. Dan juga rawan dengan kejahatan-kejahatan dari makhluk yang lain dari posisi gelap. Dan juga selain itu, kita diperintahkan untuk berlindung, memohon pertolongan dari kejahatan perempuan-perempuan sihir yang menyiapkan pada buah-buah. Nah, jadi kita pun harus senantiasa minta pertolongan Allah dari kejahatan orang sihir. Dan orang yang tidak suka kepada kita, dan mereka meminta pertolongan jin untuk mencelakai kita. Nah, jadi kita harus memohon pertolongan perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari ancaman kejahatan yang mereka lakukan. Dan terakhir juga kita mohon perlindungan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Dengki itu ialah orang yang tidak suka melihat kita bahagia atau senang, sehingga mereka akan senantiasa berusaha untuk mencelakai kita. Itulah salah satu juga kejahatan dari makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini.
Untuk itu kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa terhindar dari kejahatan-kejahatan makhluknya sehingga kita bisa selamat. Nah, dari surat tersebut bisa kita tarik kesimpulan makna dan kandungan surat Al-Falaq. Apa saja makna dan kandungannya? Yang pertama, surat Al-Falaq ini perintah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan seperti yang kita surat Al-Falaq yang tadi disebutkan, yaitu dari kejahatan makhluknya yang lain, dari kejahatan malam apabila gelap gulita, dari kejahatan wanita-wanita sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Dan selain itu juga surat Al-Falaq itu mengajarkan kita bahwa kita itu hanya kepada Allah saja kita minta pertolongan. Hanya Allah lah tempat bergantung dan berlindung. Tidak boleh kita meminta pertolongan ke tempat selain Allah. Karena kalau misalkan seperti itu bisa tergolong ke dalam syirik atau menyekutukan Allah. Nah, diriwayatkan juga dalam Al-Baihaqi ceritakan bahwa surat Al-Falaq ini diturunkan bersama dengan surat An-Nas. Kenapa ini diturunkan secara bersama-sama? Nah, ini ceritanya waktu itu Rasulullah SAW terkena sihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Nah, dia itu menggunakan ilmu sihir guna mencelakai musuh-musuhnya. Termasuk dalamnya Rasulullah dianggap sebagai musuhnya. Maka Labid pun menyihir Rasulullah dengan 11 tali. Nah, jadi kalau seorang sihir itu dia mencelakai orang itu dengan cara membuat tali pukul kepada suatu benda, baik itu boneka atau apa, kemudian misalkan mengucapkan macam-macam apa, sehingga nanti pas misalkan perlakuan yang dilakukan pada boneka atau apa itu akan sampai kepada orang itu juga. Maka pas kejadian tersebut Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang apabila dijumlahkan surat ini menjadi 11 ayat. Al-Falaq 5 ayat dan An-Nas 11 ayat. Dan setelah setiap dibacakan satu ayat dari surat Al-Falaq dan An-Nas ini, maka terlempaslah simpul-simpul yang ada pada Rasulullah SAW. Nah, maka semenjak dari itu Rasulullah SAW selalu mendawamkan atau mengamalkan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setiap hari agar senantiasa terhindar dari segala kejahatan makhluk-makhluknya. Nah, demikianlah anak-anak untuk materi saat ini, yaitu tentang surat Al-Falaq. Mudah-mudahan bisa dipengerti, dan dalam misalkan ada hal yang ditanyakan silahkan dikomunikasikan baik melalui WA atau melalui Classroom. Nah, untuk kesempatan hari ini Bapak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.